Dan akhirnya, pukul 12:45, tali pun datang. Mereka sesegera mungkin mendaki, dan akhirnya mereka pun sampai di puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Seven summits. Huh? Thank you. Arigato. Tepat jam 2 siang, Rob menelpon Helen. Rob mengatakan jika dia dan yang lainnya sudah sampai puncak Everest, dan mereka akan turun. Tapi Rob tetap di puncak untuk menunggu Doc. Scott juga akhirnya sampai, dan hanya tinggal Doc yang belum sampai karena dia sangat kelelahan. Scott yang juga kondisinya kurang baik dibantu Lobsang turun ke bawah. Rob juga ikut turun ke bawah untuk menemui Doc dan terlihat kondisi Doc yang sudah sangat lemah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 3:15, Rob benar-benar melarang Doc untuk melanjutkan perjalanannya, karena badai akan segera datang. Tapi Doc mengatakan, "Ini kesempatan terakhirku. Tinggal sedikit lagi kawan. Biarkan aku menyelesaikan ini." John sang jurnalis yang sudah turun bertemu dengan Beck dan mengatakan, "Mike dan Yasuko ada di belakangku. Kamu akan baik-baik saja." Sampai akhirnya sudah jam 4 sore, Doc pun sudah sampai puncak yang menjadi mimpinya selama ini. Dan tiba-tiba, awan gelap pun sudah semakin menghampiri mereka. Itu artinya petaka akan segera menimpa mereka. Dan mereka berdua langsung turun dari puncak. Mike dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Beck, dan bergegas membawa Beck turun. Di lain tempat, Doc sudah benar-benar kritis dan gak kuat berjalan dan oksigennya pun sudah habis. Lalu Rob menghubungi tim Mike, Harold, dan Eng Dorji untuk kembali membawakannya oksigen. Rob meminta kepada Helen, memberikan bantuan untuk membawakan satu tabung oksigen ke puncak Hillary Step. Dan Helen pun kaget campur panik mengetahui Rob dan Doc masih di atas sana. Dan Harold, sang pahlawan sejati pun mau mendaki lagi ke atas, untuk mengambil tabung yang berada di puncak selatan, dan ia membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai ke sana. Rob diminta oleh Caroline untuk memberikan obat dexamethasone kepada Doc yang sudah pingsan semenjak oksigennya habis. Salah satu tim Rob yang bernama Guy meminta Rob turun sendirian, dan akan meminta bantuan untuk menyelamatkan Doc. Tapi karena kondisi Doc yang sudah pingsan, Rob tidak bisa meninggalkannya, karena ini mempertaruhkan nyawa manusia. Di lain tempat, Scott yang kondisinya yang kurang fit dari awal akhirnya terjatuh. Dia meminta Lobsang segera turun dan menyuruh Anatoly kembali ke atas membawa oksigen. Rob memohon kepada Doc untuk memaksakan dirinya bergerak dan berjalan. Mereka hanya butuh waktu 10 menit saja agar bisa sampai dasar Hillary Step, dan mereka akan aman di sana. Badai pun datang, dan mereka yang masih di atas sana benar-benar dalam kondisi yang sangat berbahaya. Rob dan Doc sudah sampai di dasar Hillary Step. Rob meminta Doc tetap di sini, karena Rob akan mengambil tabung oksigen di puncak selatan. Saat Rob berjalan, Doc mulai berhalusinasi dan melepaskan kaitannya. Penglihatan Beck yang semakin memburuk membuat dirinya titajong, dan terperosok, hingga menubruk seluruh rombongannya. Harold akhirnya sampai ke tempat Rob, dan membawakan satu tabung oksigen yang masih terisi setengah. Karena badai yang begitu besar, membuat mereka kelelahan, dan beberapa rombongan Beck yang jatuh tidak sadarkan diri. Mereka yang masih tersadar ada yang menemani dan ada yang turun untuk mencari bantuan. Tolly yang turun ke bawah meminta bantuan kepada John, tapi John beralasan matanya buta karena terkena salju. Waktu sudah jam 12 malam, dan Tolly kembali kepada Beck, Yasuko, dan yang lainnya. Rob dan Harold juga tidak bisa melanjutkan perjalanan karena badai yang begitu besar, ditambah lagi oksigen tidak bisa digunakan karena katup tabung membeku. Jen terbangun dari tidurnya, dia langsung menelpon Helen dan menanyakan,
Kenapa tidak ada yang menghubunginya sama sekali? Helen pun memberi kabar bahwa tim pendaki terlambat turun dari puncak. Sekitar 13 orang masih terjebak dalam badai termasuk suaminya. Sekarang sudah jam 3 pagi. Helen dan tim berencana menjemput mereka jam 5 pagi. Dengan catatan badai sudah mereda. Di lain tempat, Rob dan Harold sudah semakin membeku dan sekarat. Dan di sini Harold mulai berhalusinasi karena efek hipotermia. Ia berkata bahwa dirinya kepanasan. Lalu Harold pun membuka jaketnya, dan tiba-tiba Tolly berhasil menyelamatkan 3 orang. Tapi karena kondisi Beck dan Yasuko yang pingsan, Tolly pun tidak bisa membawa mereka. Beck sempat tersadar, namun Beck sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan untuk memanggil temannya pun tidak bisa. Badai sudah mereda, tim penyelamat Serva dari base camp sudah dikerahkan. Gay terus menghubungi Rob, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Rob. Sampai akhirnya, HT pun berbunyi. Rob ternyata masih hidup. Rob mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa merasakan kedua tangan dan kakinya. Maskernya pun sudah membeku, dan dia butuh bantuan sesegera mungkin. Rob berkata tadi Harold ada di sini, tapi sepertinya sekarang dia sudah meninggal, dan Doc juga meninggal. Gay pun terus memberi semangat kepada Rob untuk tetap bergerak, tapi Rob sudah mulai hilang kesadaran. Gay meminta Helen untuk menelpon Jen, karena hanya Jen-lah yang bisa mengembalikan kesadaran Rob saat ini. Jen berkata kepada suaminya untuk terus bergerak, agar sirkulasi di tubuhnya bisa tetap berjalan. Sebentar lagi tim penyelamat akan datang dan matahari akan menghangatkanmu, Rob. Mereka yang sudah sangat kelelahan di camp keempat benar-benar tidak bisa membantu menggotong Beck dan Yasuko. Mike pun memberikan informasi ke Helen, bahwa mereka sudah tidak sanggup menyelamatkan Beck dan Yasuko. Engdorji dan tim penyelamat lainnya sudah tidak bisa melanjutkan pendakian, karena badai akan segera datang, dan baru bisa melanjutkan pendakian keesokan harinya. Mereka memutuskan untuk memberitahukan hal ini kepada Rob. Rob pun mengerti dan mengatakan, akan kucoba, kurasa aku bisa bertahan semalam lagi. Dengan berat hati, Helen pun menyampaikan kondisi ini kepada Jen. Is anybody with him? Jen meminta tim di sana segera menyelamatkan Rob, karena Rob tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Helen pun berusaha semaksimal mungkin, tapi badai akan kembali nanti malam. Dan tidak memungkinkan tim untuk bisa sampai ke puncak selatan, tempat Rob berada. Jen pun minta diteleponkan lagi kepada Rob. Terlihat Rob yang sedang mengoleskan salju ke bibirnya yang sudah membeku agar bisa bicara kepada Jen. Jen mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar menunggu kedatangan Rob di rumah. Rob menanyakan, bagaimana kabar Sarah? Rob benar-benar ingin menamai anak mereka dengan nama Sarah. Rob meminta maaf kepada Jen, karena sepertinya Rob tidak akan sempat bertemu dengan Sarah. Dan akhirnya Rob mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jen. Dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah, I love you. Beck tiba-tiba terbangun karena melihat bayangan istrinya dan memanggilnya. Dengan bersusah payah Beck pun mulai bangkit. Di lain tempat, Tolly telah naik ke atas, dan menemukan Scott yang sudah tewas. Dalam kondisi yang sekarat, Beck akhirnya berhasil sampai di camp keempat. Mike langsung mengabari Helen, bahwa Beck masih hidup dan sedang dibawa turun. Helen pun mengabari istrinya, bahwa Beck masih selamat, tapi Beck tidak bisa dibawa turun melalui jalur Icefall. Istrinya bilang, ia akan memanggil helikopter, tapi Helen berkata itu resikonya terlalu besar, karena udara yang tipis dan cuaca yang buruk, tapi akhirnya Helen mau mencobanya. Istri Beck pun menelpon kedubes di Amerika di Kathmandu Naval,
untuk membantu menyelamatkan suaminya. Sesampainya Beck di camp kedua, tangannya yang penuh luka langsung dianclomkan atau dimasukkan ke air hangat. Beck bertanya, bagaimana kondisi Rob dan Doc? Betapa terkejutnya dia, saat mendengar mereka semua sudah tewas. Bantuan helikopter pun datang, dan mereka mempersiapkan tempat untuk mendarat. Udara yang tipis membuat helikopter terombang-ambing, dan itu sangat berbahaya. Mereka pun membuang barang-barang yang tidak berguna agar bobot lebih ringan, dan hanya satu pilot saja yang bisa terbang. Akhirnya helikopter pun berhasil sampai ke tempat tujuan, dan Beck langsung dibantu naik ke dalamnya. Terlihat semua orang yang tersisa sudah kembali ke base camp. Beck pun sampai di rumah, dengan kondisi tangan seperti petinju, serta hidung dan bagian di tulang pipi yang masih terluka, dan dia langsung memeluk istrinya. Helen dan juga kawan-kawan menangis memeluk Jen. Lalu diperlihatkan pemandangan di Everest, dengan mayat Rob yang tertidur di sana, selama-lamanya. Di akhir film diperlihatkan foto-foto asli para pendaki yang tewas. Dan jasad mereka semua sampai saat ini masih utuh di Everest. Dan terlihat pula foto agen Adventure Consultants dan juga foto Beck yang kehilangan kedua tangan dan hidungnya. Dan sesuai permintaan terakhir Rob, Jen menamai anaknya Sarah.